kita diberi kemudahan untuk memahami kuliah hari ini ya. Kita baca Al-Fatihah, bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Amin ya. Oke, kita libur berapa minggu nih? 2 minggu. Mudah-mudahan masih ingat ya materi yang diberikan. Apa masih ingat kira-kira? Lupa-lupa ingat, Bu. Lupa-lupa ingat ya. Atau Ibu review ya sebentar ya. Biar melangkah berikutnya ingat lagi gitu ya. Oke, Ibu pakai board aja ya. Oke, saya share dulu boardnya. Lupa ingat ya, banyak lupanya apa banyak ingatnya ya? Semoga banyak ingatnya, Bu. Oh, alhamdulillah banyak ingatnya ya. Ya, kalian tuh semester berapa ya? Semester 4. 4 ya. Oh ya, mudah-mudahan semester 4 lebih matang lah daripada yang semester 3 ya. Jadi kita awal-awal kita kuliah itu kita membahas tentang apa? Jadi materi yang bagian UAS, sesi UAS itu dikhususkan memang untuk ini ya, inferensia ya. Jadi kalau materi yang sesi UTS itu memang dikhususkan untuk deskripsi dan ada pengantar peluang itu untuk kalian memahami yang seksi UAS ini ya, karena ada sebaran-sebaran gitu ya, sebaran normal dan sebagainya ya. Jadi memang materi UAS itu khusus untuk inferensi. Jadi inferensi itu karena di statistik ini kan kita bekerja dengan ini ya. Jadi wah ini gede sekali. Sebentar saya cariin yang ukurannya pennya kecil ya. Jadi statistik itu kan dari populasi gitu ya, datanya yang kita miliki itu kan dari populasi ya. Kemudian dari populasi ini kita ambil apa? Contoh ya. Jadi kalian pasti selalu ini ya. Bu Ani ulang-ulang karena ini sangat penting ya. Contoh. Jadi statistik itu bekerja dengan contoh ya. Nah, karena dari contoh, contoh memang nanti akan kita peroleh informasi tentang apa? Statistik ya. Statistik. Nah, yang populasi ini kan ada informasinya tentang parameter gitu ya. Nah, statistik ini nanti digunakan untuk menduga parameter gitu ya. Nah, karena kita bekerja dengan contoh ya, contoh ini kita narik kesimpulannya itu dari contoh, membuat selang percayaan dengan contoh, maka kita harus tahu tentang apa? Sebaran percontohan ya. Jadi sebaran percontohan itu apa? Mungkin waktu awal-awal masih ingat. Jadi sebaran percontohan itu adalah sebaran dari statistik ya, statistik yang diambil dari contoh tersebut ya. Jadi ini adalah sebaran dari statistik ya. Sebaran dari statistik. Kenapa statistik itu punya sebaran? Karena pada setiap contoh yang kita pilih ya, ini ya, kita misalkan contoh 1, N1 ini ya, kita dapat X1, ambil lagi N2, kita dapat X2. Nilai-nilai ini tidak sama. Jadi kalau kita ngambil sampai NK gitu ya, contoh yang ke K, X yang ke K, nah contoh-contoh ini nilainya tidak persis sama ya, sehingga dia mempunyai sebaran ya. Dan sebaran dari statistik ini ya sebagai sebaran percontohan ya. Jadi sebaran percontohan itu adalah sebaran dari statistik yang kita pakai nanti untuk mengambil kesimpulan di parameter ya. Kalau statistiknya ini berhubungan dengan parameternya itu mu gitu ya.
parameternya ini mu, nah ini saya tulis sini ya, ini mu. Nah, statistiknya tentunya yang kita pakai untuk menduga parameternya ini kan X bar ya. Kemudian kalau parameternya ragam, kita gunakan statistiknya S kuadrat ya. Kalau proporsi, kita gunakan proporsi dari contoh yang dilambangkan P hat ya. Nanti jangan lupa sifat dari karena tadi ini kan digunakan penduga ya, statistik ini ya. Nah, statistik ini yang kita inginkan penduganya itu sifatnya apa? Masih ingat? Sifatnya dia tak bias ya. Tak bias dan ragamnya dia harus minimum ya. Masih ingat yang Ibu ilustrasikan menggunakan papan itu ya, catur, papan panahan gitu ya. Kalau kita mau membidik gitu ya pusatnya, bagaimana penduga yang sifatnya tak bias dan ragam minimum ya, buka-buka lagi catatannya ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai sebaran percontohan, nah inilah nanti yang digunakan ya, jadi sebaran statistik inilah nanti yang digunakan untuk inferensi ya. Untuk inferensi itu kita menggunakan sebaran percontohan ini ya. Nah, nanti kalian buka lagi ya kalau sebaran populasinya tidak normal, itu perlu pendekatan central limit theorem, itu dibuka-buka lagi ya. Tapi saya hanya menyarikan aja ya intinya ya. Nah, inferensi ini ya. Ini ada dua macam. Bisa menggunakan selang kepercayaan. Bisa menggunakan pengujian hipotesis ya. Tuh ya. Jadi kalau inferensi itu kita sudah mengambil kesimpulan tentang parameternya ya. Jadi inferensi ini inferensi ke parameter ya. Ke parameter berdasarkan informasi dari statistik yang kita peroleh dari contoh gitu ya. Nah, selang kepercayaan ini macamnya macam-macam ya. Nah, jadi saya bahas dulu ya selang kepercayaan. Nah, ada yang bagian kalau satu populasi ya. Satu populasi ya. Nah, satu populasi ini yang pertama selang kepercayaan untuk mu ya. Nah, mu ini juga ada dua macam, tergantung ragamnya diketahui ya, atau ragamnya tidak diketahui ya. Kalau ragamnya diketahui, kita menggunakan Z ya. Z, kalau tidak diketahui kita menggunakan T. Mudah-mudahan masih ingat formulanya. Kalau mu diketahui ini formulanya gimana? X bar plus minus Z alfa per 2 ya. Kemudian dikalikan sigma per akar N ya. Kalau yang ini adalah X bar plus minus T alfa per 2 ini derajat bebas N minus 1 kalikan S per akar N ya. Jadi ingat-ingat ya. Nah, ini kalian buka lagi alfa itu apa ya yang sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi alfa ini terkait dengan ini ya. Kalau 1 min alfa kepercayaan, kalau alfa itu taraf nyata ya. Jadi alfa ini sebagai taraf nyata. Kemudian kalau 1 min alfa ini adalah tingkat kepercayaan ya. Nah, alfa ini biasanya menyatakan taraf nyata ini di pengujian hipotesis ya. Kalau selang kepercayaan ini ada selang kepercayaan 1 min alfa. Selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 1 min alfa kali 100% ya. Kemudian untuk satu populasi yang berikutnya adalah proporsi ya. Kalau proporsi selalu digunakan
Z ya, ini selalu menggunakan Z, yaitu masih ingat ini adalah P hat plus minus Z alfa per 2 sama ya. Kemudian akar dari apa? P kali 1 min P ya, per N ya. Ini formulanya yang perlu kalian ingat ya, untuk satu populasi. Bagaimana kalau untuk dua populasi? Nah, dua populasi itu apa aja macamnya lalu? Ada untuk ini ya, beda mu1, mu2 untuk contoh yang bebas ya, ini ya, contoh yang bebas dulu. Contoh yang bebas, nah ini macamnya ada berapa? Jadi tergantung ragamnya ya. Yang pertama itu ragam diketahui, maksudnya ragam dari populasi 1 dan populasi 2 itu diketahui ya. Ini kita gunakan Z ya, selalu kok diketahui ya. Yang kedua, ini saya tulis lambang aja ya biar cepat. Ini sigma 1 dan sigma kuadrat ini diasumsikan sama, tidak diketahui ya. Kita pakai apa? T ya. Kemudian yang C adalah ini tidak sama dan tidak diketahui ya. Ini juga pakai T ya. Nah, mudah-mudahan formulanya masih ingat, paling enggak yang ragam diketahui ini. Formulanya bagaimana? Ini adalah X1 bar dikurangi X2 bar ya. Plus minus Z alfa per 2 kalikan dengan akar sigma 1 kuadrat per N1. N1 itu berarti ukuran apa dari contoh dari populasi pertama gitu ya. Sigma 2 kuadrat per N2 ya. N2 ini juga contoh dari populasi kedua ya, ukuran contohnya ya. Nah, kalau T ini adalah ini ya, sama ya formulanya ini. Yang depannya sama ya. Ini kita gunakan apa? T-nya alfa per 2, jangan lupa derajat bebasnya N1 plus N2 minus 2 ya. Kalau yang satu populasi tadi minus 1 dikalikan dengan S gabungan ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat formulanya S1 gabungan N1 plus per N2 ya. Nanti kalian cari S gabungan itu apa ya. Sedangkan kalau tidak diketahui kita gunakan T juga ya. Karena ini diasumsikan tidak sama, kita pakai T alfa per 2, hanya derajat bebasnya ini yang harus dihitung gitu ya. Ada formulanya ya. Nah ini formulanya mirip yang ini, yang ragam diketahui. Ini adalah S1 kuadrat ragam dari contoh pertama dibagi N1, ragam dari contoh kedua dibagi 2 ya, N2-nya ya. Ada 3 macam ya. Kemudian masih yang dua populasi itu mu1 min mu2 yang dilambangkan dengan mu D ya, ini untuk contoh yang berpasangan ya, atau contoh yang tak bebas ya, berpasangan, atau dia populasinya ini yang populasinya ini tak bebas ya. Jadi yang diukur sebelum dan sesudah dengan perlakuan tertentu, misalkan diet, sebelum diet dan setelah diet gitu ya. Nah, kalau yang ini menggunakan apa? Menggunakan T ya ini ya. Ini menggunakan T yaitu apa? D ya, plus minus. Jadi ini mirip dengan selang kepercayaan dari satu populasi. D dikalikan T alfa per 2. Derajat bebasnya adalah N-1. Banyaknya objeknya yang diamati dikalikan SD-nya dibagi akar N ya.
Kalau D ini adalah ini ya, D bar ya, maaf ini D bar ya. D bar itu adalah rataan dari selisih ya. X apa tuh? XI dikurangi XC gitu. X1I dikurangi X2I ya. I-nya 1 sampai N. Dibagi N ya. Jadi selisih nilainya ya. SD itu ya simpangan bakunya dari data D itu ya. Kemudian ada lagi apa? Proporsi ya. Nah, proporsi juga gitu ya. Jadi sudah banyak yang kita pelajari ya. P1 dikurangi P2. Ini kita gunakan apa? Z ya. Karena proporsi selalu diaproksimasi dengan Z ya. Asal masih ingat syaratnya ya. Syaratnya apa? NP dan NQ-nya ya. Lebih besar dari 9 ya. Nah, ini apa? Selang kepercayaannya adalah P1 ya dikurangi P2 ya, plus minus dari Z alfa per 2 kemudian dikalikan dengan akar dari ya P1 H1 1 ditambah P2 G2 dibagi N2 ya. Ya, jadi ini selang kepercayaan untuk selisih dari dua proporsi ya. Kemudian ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut? Masih jelas? Masih, Bu. Iya. Oke. Kemudian inferensi yang berikutnya adalah pengujian hipotesis ya. Jadi pengujian hipotesis. Nah, pada pengujian hipotesis itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama apa? Ada hipotesis itu apa? Teman-teman masih ingat? Hipotesis ini adalah anggapan tentang parameter ya. Anggapan tentang parameter populasi ya. Parameter ya. Kemudian hipotesis ini ada H0 dan H1 ya. H1 itu alternatif, H0 ini yang status quo ya. Kemudian dalam menyatakan H0 dan H1 tidak boleh ada overlap. Jadi misalkan H0-nya itu adalah mu, nah yang sama dengan selalu ikut di H0 ya. Nah ini versus H1-nya adalah mu. Nah ini karena sudah lebih kecil sama dengan yang sudah diambil H0, maka ini harus lebih besar ya. Gitu ya. Atau mungkin H0-nya mu lebih besar sama dengan mu 0. Ini lawannya adalah mu lebih kecil mu 0 ya. Atau ini bisa juga dua arah ya. Mu sama dengan mu 0. Mu tidak sama dengan mu 0 ya. Ini hipotesis satu arah ya. Satu arah itu maksudnya arah kiri atau arah kanan gitu ya. Kalau ini dua arah ya. Karena bisa apa? Lebih kecil atau lebih besar. Jadi arahnya seperti itu. Maka sering sebagai two way, one way gitu ya. Tuh. Nah, ini karena hipotesis ini nilainya banyak, hipotesis seperti ini sering sebagai hipotesis majemuk ya. Ini umumnya yang dipakai ya. Padahal sebenarnya hipotesis itu juga bisa dalam bentuk sederhana gitu ya. Jadi misalkan saya menyatakan H0 mu sama dengan mu 0 gitu ya. Versus H1-nya misalkan mu sama dengan mu 1 gitu ya. Nah, ini kan nilainya tertentu. Nilainya tertentu ya. Hipotesis misalkan tinggi badan itu 165 cm. Sekarang anak-anak sekarang mungkin lebih tinggi ya. Nah, ini kita alternatifnya H1-nya itu mu ini adalah sama dengan 170 cm gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau hipotesisnya itu bernilai
satu angka, ini disebut sebagai hipotesis sederhana. Jadi hipotesis seperti ini. Kemudian apalagi yang terkait hipotesis? Ada salah jenis ya, ada 2 macam ya. Salah jenisnya ada berapa? Salah jenisnya ada 2 macam ya, yaitu alfa dan beta. Alfa adalah peluang apa? Peluang menolak H0 ya. Padahal H0-nya ini salah ya. Oke, kalau mau kalian lupa, kalian bisa gambar gitu ya. Misalkan yang ini H1 gitu ya. Yang ini H0-nya gitu ya. Nah, kemudian misalkan batas gitu ya. Oh, warnanya merah ya ini ya. Oh, merahnya enggak kepencet. Oke, ini ya misalkan. Nah, ini titik batas kita ini adalah di sini adalah tolak H0 ya. Nah, daerah yang sini ini adalah daerah H0 tidak ditolak. Tidak ditolak ya. Kalau kalian mau lupa-lupa gitu ya gambarkannya, kalian bisa gambar dulu begini. Nah, titik ini disebut sebagai titik apa? Titik kritis ya. Kritis atau kritis gitu ya. Nah, titik kritis nanti ini kalau di pengujian hipotesis itu bisa ditentukan menggunakan alfa ya. Kemudian daerah yang di sini ya. Nah, daerah sini ya. Ini alfa. Jadi peluang menolak H0 padahal H0 ini benar ya. Sedangkan yang beta yang mana? Beta yang ini ya. Jadi berarti beta ini adalah peluang apa? Peluang H0 tidak ditolak ya. Dan yang benar adalah H1. H1 benar ya. Ya. Peluang H0 tidak ditolak atau peluang apa nih berarti tolak H1 ya. Tolak H1 padahal H1 itu benar ya. Ini adalah beta ya. Beta ya. Jadi mengingatnya seperti ini ya. Itu ada salah jenis dan umumnya yang bisa dikendalikan itu adalah alfa ya. Beta ini tidak bisa karena umumnya yang dipakai itu hipotesis majemuk ya. Jadi kalau hipotesis majemuk ini yang ini ya, yang majemuk ini umumnya ini alfa ini ditetapkan, maksudnya ya ditetapkan. Nah, hanya betanya tidak bisa ditentukan. Karena nilainya banyak ya. Sedangkan kalau hipotesis sederhana ya, kalau kita tetapkan satu angka yang kayak tadi digambar, ini kita bisa menghitung alfa dan betanya ini bisa kita hitung. Dapat dihitung. Karena satu nilai H1-nya, sedangkan kalau di sini kan H1-nya nilainya banyak gitu ya. Makanya tidak bisa ditentukan kalau yang digunakan adalah hipotesis majemuk gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi ketika pengujian hipotesis kita harus menetapkan dulu alfanya berapa gitu ya. Baru kemudian kita tentukan statistiknya dari contoh yang kita ambil untuk menentukan apakah H0-nya ditolak atau diterima ya. Ini salah jenis dulu ya. Oke. Kemudian bagaimana tata caranya ini ya, pengujian hipotesis. Ini ya, apa urutan gitu ya, urutan atau tahapan gitu ya dalam pengujian hipotesis ya. Yang pertama tentunya kalian harus tentukan dulu hipotesis apa yang diuji ya. Kalian mau uji apa?
mau nguji min, proporsi, beda min, atau ragam, ini kalian harus tetapkan. Ya. Jadi H0 dan H1 yang diuji ini tentunya kalian harus tentukan apa parameternya ya, apa parameter yang diuji. Apa parameter yang diuji ini apa? Bisa apakah mu, ragam, proporsi ya, atau beda min ya, atau beda proporsi ya, atau tadi apa? Ini ya, yang D ya tadi ya, yang delta tadi itu, delta lambangnya begini ya, yang contoh berpasangan ya. Kalian harus tetapkan dulu ya, termasuk H0-nya ini apakah arahnya lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama, ini kalian harus tetapkan dulu ya. Kemudian kalau kalian sudah tetapkan, langkah berikutnya ini kalian harus menarik contoh, mengambil contoh dari populasi ya. Mengambil contoh dari populasi. Nah, nanti dari contoh ini kalian tahu apa? Tahu tentang statistiknya apa? Ya, statistiknya. Oke, ini sebagai ilustrasi aja. Misalkan kalian ingin menguji mu gitu ya. Ingin menguji mu. Berarti dari contoh tadi kalian harus tahu statistik apa? Statistik apa aja yang diperlukan? Kalian butuh informasi tentang rataan. Kalian butuh informasi berapa ukuran contohnya. Kalian butuh informasi apa lagi? S kuadratnya. Karena ini statistik yang nanti digunakan untuk pengujian hipotesis ya. Nah, misalkan lagi kalau kalian menguji apa itu beda min gitu ya. Misalkan lagi kalau menguji apa mu1 min mu2. Berarti kalian harus tahu statistik apa aja di sini. Kalian harus tahu statistik X1 barnya berapa ya, X2 barnya berapa, S1 kuadratnya berapa, S2 kuadratnya berapa, N1, N2-nya ini berapa. Ya, kalian harus hitung dulu ya. Nah, kemudian setelah mengambil contoh ya, setelah kalian sudah dapat ini, mengambil contoh, tahap berikutnya adalah kalian menentukan statistik uji yang sesuai. Yang sesuai dengan hipotesis tadi ya, yang sesuai untuk uji hipotesisnya. Nah, ini sangat penting ini ya. Jadi misalkan nih ya, sekali lagi misal terus ya, karena kalian sudah dapatnya satu parameter ya. Misalkan kalian menguji, burungnya rame ya, mu sama dengan mu 0 gitu ya. H1 ini mu tidak sama dengan mu 0 ya. Misalkan populasinya ini normal gitu ya. Populasinya X ya, saya lambangkan X-nya menyebar normal gitu ya. Ragam tidak diketahui. Ragam tidak diketahui ya. Kalau ragam tidak diketahui, kalian pasti menggunakan apa? T ya. Nah, maka statistiknya nanti gunakan statistik ujinya. Ini adalah menggunakan T, yaitu X bar ya, dikurangi mu 0, dibagi dengan S per akar N. Ya. Makanya tadi ketika ngambil contoh, kalian butuh informasi ini tadi ya, karena nanti ini dipakai di sini gitu ya. Dipakai di sini. Ya, di pengujian hipotesis nanti ini ya. Bukan statistik ujinya ini diperlukan di sini nanti ya. Nah, setelah statistik ujinya ini ada, nah, kalian menghitung ya, menghitung statistik, nilai statistik uji dari contoh. Statistik uji dari contoh. Nah, ini dilambangkan biasanya adalah T hitung gitu ya, T hitung
kita ambil ini ya. Ini adalah nilai dari contohnya berapa gitu ya. mu0 dibagi S per akar N. Memang ini sama, tapi sebenarnya ini sudah ke value ya. Misalkan X bar-nya ini 170, dikurang yang dihipotesiskan itu 165 gitu ya. Dibagi misalkan 15 per akar, misalkan 50 gitu. Kita sudah punya suatu, ini sudah ke value gitu ya. Oke, kita sudah punya statistik uji, kita sudah punya nilai statistik, terus bagaimana sekarang mengambil kesimpulannya gitu ya. Nah, untuk mengambil kesimpulannya kalian perlu menetapkan daerah penolakan tadi ya, daerah penolakan atau daerah kritis ya. Kritis ini adalah daerah tolak H0 ya. Masih ingat ya, daerah penolakan H0 itu tandanya sesuai apa ini? Tandanya sesuai H1 sesuai dengan H1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke sini ya, yang contohin tadi, berarti karena kita pakai T ya, statistik ujinya, daerah kritisnya kita pakai di sini taraf nyatanya alfa. Oke ya. Kalau kita gambar ya, T kan mirip sama ya dengan normal ya, simetrik, ininya tengahnya 0 gitu ya. Nah, karena kita pakai alfa, ini dua arah gitu ya. Ini dua arah, maka kita pakai, ini kan artinya dia apa? Mu lebih kecil dari mu0 atau mu lebih besar mu0 ya. Jadi kiri kanan ya. Nah, karena T ini tengah-tengahnya 0 ya, maka kita pakainya ini kiri kanannya kan sama ini. Nah, ini alfa per 2 ya. Ini alfa per 2 ya, kiri kanan. Nah, ini T. Ini nilai apa? Nilai minus T alfa per 2 ya. Derajat bebas jangan lupa ini N minus 1. Kalau satu populasi ya. Ini adalah T alfa per 2 derajat bebas N minus 1. Gitu. Sama sih nilainya, yang satu negatif, yang satu positif ya. Jadi kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya berarti di sini ya. Kita tolak H0. Batasnya ya, ini tolak H0 juga ya. Tolak H0. Nah, daerah yang sini berarti daerah terima H0. Nah, kita sudah menentukan daerah kritisnya, udah tahu. Nah, selanjutnya kita menarik kesimpulan ya. Nah, menarik kesimpulan. Kesimpulannya gimana ini? Nah, kita cek angka ini jatuh di mana nih? T hitung kita itu ya. T hitung ini jatuh di mana? Kalau T hitung itu jatuh di sini ya. Nah, misalkan aja ya ini ya. Misalkan ini jatuh di sini. Ya. Maka kita simpulkan apa? Nah, karena T hitungnya itu ya, itu lebih kecil ya daripada T alfa per 2 yang kita tetapkan, maka kesimpulannya adalah ini kan daerah penolakan. Tolak H. Nanti kalau T hitungnya jatuh di daerah terima ya, H0-nya tidak ditolak gitu ya. Oke, ini ya jadi tata cara bagaimana kita menguji hipotesis ya. Jadi kita harus tetapkan dulu H0, H1, terus ngambil contoh ya. Kemudian tentukan statistik uji yang sesuai. Kemudian menghitung nilai statistik uji. Terus tentukan daerah kritisnya ya. Kemudian kita tarik kesimpulan gitu ya. Oke. Nah, yang kalian pelajari minggu sebelum libur ya. Minggu sebelum libur itu kalian belajar untuk pengujian hipotesis satu parameter satu populasi ya. Satu populasi ya. Nah, yang pertama
Ini adalah mu ya. Mu ada dua macam. Kalau seperti selang kepercayaan ya, seperti ketika belajar ini selang kepercayaan tadi yang saya jelaskan. Ini nanti saya simpan ya, saya kasih ke kalian. Nah ini, jadi tergantung apa diketahui seragamnya diketahui atau tidak. Kalau diketahui gunakan Z, kalau tidak diketahui gunakan T, gitu ya. Kalau proporsi gunakan Z. Jadi konsep yang diselang kepercayaan ini masih terpakai untuk pengujian hipotesis, gitu ya. Ya, saya geser ya layarnya dulu. Nah, jadi nanti untuk yang dua ini juga sebenarnya konsepnya sama ya, untuk dua populasi sebenarnya konsepnya sama dengan selang kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan mu ini kalau ragamnya diketahui, kalian gunakan statistik ujinya itu adalah kalian gunakan Z ya. Z yaitu X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N ya. Kalau ragamnya tidak diketahui, ini kalian gunakan statistik ujinya adalah T ya. T yaitu X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Kemudian kalau proporsi, ya, proporsi ini statistik ujinya adalah apa? Z ya, Z yaitu apa? P hat dikurangi dengan P yang dihipotesiskan ya dibagi dengan apa ini? Akar yang dihipotesiskan ya, P0 kali 1 min P0 dibagi dengan N. Nih, ya. Nah, kalau tata caranya tetap sama ya. Jadi tata caranya ini penentuan apa? Ininya tetap sama, hipotesisnya, ambil contohnya ini semuanya sama. Yang membedakan adalah statistik uji ya. Karena statistik uji ini harus relevan dengan parameter apa yang diuji. Gitu. Ya. Kalau kita nguji mu tadi statistik uji yang mungkin bisa Z atau T tergantung ragam yang diketahui gitu ya. Kalau proporsi kalian gunakan statistik uji Z ya gitu. Jadi yang relevan yang kalian pakai gitu ya. Jadi jangan sampai di sini mu gitu ya. Kalian menguji mu tapi kalian cari statistiknya itu proporsi. Yang digunakan statistik ujinya juga proporsi, nggak benar ya. Jadi semua ini parameter yang diuji itu apa, ini menentukan statistik uji yang sesuai ya. Jadi hati-hati di sini. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa ditukar-tukar gitu ya. Proporsi ya harus gunakan Z gitu ya. Nah, nanti selanjutnya ini sebenarnya sama materi hari ini saya sebenarnya melanjutkan aja dari selang kepercayaan gitu ya. Jadi nanti pengujian hipotesis parameter untuk dua populasi, saya summary dulu ya, nanti kita lihat ininya ya, slide-nya. Mudah-mudahan kalian udah baca ya, atau belum? Oke, jadi parameter pengujian hipotesis untuk dua populasi. Hipotesis parameter tambah sulit ya, terus terang ya Ibu ngatakan ya, tambah sulit tambah ke sini ya. Ya itu namanya ilmu seperti itu ya Nak. Kita kayak mendaki gunung ya, semakin ke atas semakin gos-gosan ya. Usahanya harus banyak ya. Jadi Ibu nggak ngasih angin segar terus ya, nanti kalian ini kurang kurang bersemangat mendaki gunungnya ya, mencari ilmunya harus tambah kuat ya. Oke, yang pertama pada selang kepercayaan itu sama ya. Yang pertama ini adalah mu 1 dikurangi mu 2 ya.
hipotesisnya ini untuk contoh yang bebas. Nah, statistik ujinya tergantung ragamnya ya, ragam 1, ragam 2-nya diketahui. Ini kita gunakan statistik Z, yaitu X1 bar dikurangi X2 bar, kemudian dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah. Kalau ini ragamnya diketahui. Kemudian yang berikutnya, ragam ini diasumsikan sama tapi tidak diketahui ya, seperti di selang percayaan tadi. Tidak diketahui, kita gunakan T ya. Ini T. T-nya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan S gabungan ya, kalikan 1 per N1 plus 1 per N2 ya. Kemudian masih untuk mu ya, yang contoh bebas. Yang ketiga adalah tidak sama ya, tidak sama dan tidak diketahui. Ini kita gunakan T ya, T X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan akar S1 kuadrat per N1. Hanya di sini kalau ini T-nya punya derajat bebas, ini dB-nya, kalau yang 2 ini dB-nya N1 plus N2 minus 2. Kalau di sini ini dB-nya yang ada formulanya itu ya, yang kayak di selang kepercayaannya, akar S1 kuadrat pangkat berapa itu ya. Ini harus dihitung ya, ini harus dihitung. Harus dihitung, maksudnya nggak bisa semudah yang N1 plus N2 minus 2 gitu ya, harus dihitung ya. Kemudian pengujian hipotesis untuk dua populasi yang masih berhubungan dengan dibahas di selang kepercayaan itu adalah yang kedua, kalau mu1, mu2-nya ini contoh berpasangan ya. Contoh berpasangan. Nah, ini statistik ujinya menggunakan T ya, seperti yang di selang percayaan. Itu adalah D bar dibagi akar S kuadrat D per N ya. Gitu. Ya. D barnya yaitu tadi ya, jadi kalau kita punya data dari contoh X1 gini ya, ini X2, contoh amatan 1, amatan itu ya, ini X1 2, ini X2 2 dan seterusnya ya, sampai kita ngamati amatan yang ke N. Ini X jadi berat badan mungkin ya, sebelum itu saya lambangkan X1, berat badan setelah itu saya lambangkan 2. Ini yang objek yang ke N, kita amati di sini selisihnya ya, ini D1, D2, Dn ya. Jadi D itu adalah, D1 ini adalah selisih dari X11 dikurangi X21. Mau ditukar X21 kurangi X11 nggak masalah, sama aja ya. Tapi harus konsisten gitu ya. Kalau mau dikurangi 11 kurangi 21 ya kurangin semua. Kalau mau yang 2 dikurangi 1 juga boleh saja ya. Kemudian yang berikutnya untuk dua parameter itu adalah proporsi ya. P1 dikurangi P2 ya. Ini kita gunakan statistik ujinya adalah Z ya, yaitu P1 dikurangi P2 ya, dibagi dengan akar dari P1 kalikan Q1 ya. Oh, salah saya. Ini mestinya yang dihipotesiskan ya. Jadi tergantung hipotesisnya ya. Jadi kalau H0-nya ini adalah P1 sama dengan P2 ya.
Ini berarti setara dengan apa ini? P1 dikurangi P2 ini 0. Ya. Artinya dia sama. Nanti kita harus ngitung. Harus ngitung ada P kayak gabungan gitu ya. P gabungan kali Q gabungan gitu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya di slide ya. Ini dibagi sebentar. Saya juga lupa ini formulanya. P nanti P-nya itu P gap itu ini adalah X1 ditambah X2 jadi dibagi serentak dibagi N1 plus N2. Kalau hipotesisnya P1 misalkan ya dikurangi P2 sama dengan, cuma saya nggak tahu apakah di slide saya berikan semuanya atau tidak ya. Misalkan ada suatu value gitu ya, apa misalkan P0 gitu ya. Nah ini beda lagi, berarti kan ini setara dengan, maaf, oh ini sudah, sebentar, pencet. Oke, ya, ini mepet ke bawah jadi ini ya, ini nggak perlu. Ada juga 2 macam kalau nggak salah, cuman saya nggak lupa nih di slide apakah saya berikan semua atau tidak ya. Oke, nanti kita lihat aja yang di slide ini ya, formulanya Ibu lupa ini ya. Apakah ini N1 plus N2 gitu ya. Oke. Tapi yang jelas pakai Z ya. Detailnya nanti kita lihat ya. Jadi itu garis besarnya materi pengujian hipotesis yang hari ini akan kita bahas ya, tentang ini ya. Untuk 2 parameter ya. Dan sebelumnya tadi itu ringkasan ya. Apakah ada yang tanyakan? Belum, masih pusing. Oke, itu buka aja ya sekarang ini ya file PPT-nya ya. Oke, PPT-nya. Ya. Sudah terlihat materi saya yang PPT? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, kita lihat sekarang. Nggak apa-apa kalau ada yang mau tanyakan silakan ya, nggak usah segan-segan tanya di WA juga boleh tanya ya. Nggak ada larangan untuk bertanya. Ya, saya ternyata mereview juga cukup lama ya. Mereview tadi materi. Oke. Jadi yang sama ya, berarti tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk selang pertanyaan 2 populasi ini ada beda rataan pada contoh berpasangan, beda rataan pada contoh bebas, dan beda proporsi ya. Ada 3 macam ya. Ternyata di PPT saya yang dibahas berpasangan dulu ya. Kita lihat berpasangan, contoh berpasangan. Jadi ini adalah nanti apa maksudnya rataan, karena ini kan rataan ya, rataan berpasangan. Minnya ini dari 2 populasi yang berpasangan. Maka contoh yang kita ambil tadi dari populasi ini sebagai contoh yang berpasangan. Karena berpasangan itu objeknya sama, hanya diukur pada 2 keadaan gitu ya. Makanya dia katakan berpasangan itu ya. Bisa juga dia pengukuran yang berulang, diukur sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, nanti di sini yang kita gunakan itu adalah nilai bedanya ya. Jadi saya sebutkan yang kita gunakan adalah DI. DI itu adalah XI dikurangi YI. Kalau tadi saya notasinya X1, X2 gitu ya. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi sama ya, karena kita menggunakan statistik uji Z atau T, ya itu semua menggunakan asumsi sebarannya itu normal. Jadi yang kita asumsikan itu populasinya itu harus nyebar normal ya. Kalau populasinya tidak nyebar normal, masih ingat ya, yang pertemuan perdana itu
kita bisa hampiri dengan dalil limit pusat asal ukuran contohnya itu besar ya. Kalau ukuran contohnya kecil ini nggak ada jaminan kalau populasinya tidak menyebar normal ya. Kemudian D bar ini adalah rataan dari nilai DI tadi selisihnya. SD ini adalah simangan baku ya dari nilai DI ini. Nah, ini simangan baku tentunya dibagi N-1 dan diakarkan. Statistik ujinya ini ya, tadi ya sudah disebutkan. Kita menggunakan statistik uji T ya. Nah, kemudian ini yang terkait dengan daerah kritis ya, dari daerah kritis tergantung H1-nya ya. Jadi kalau H yang kita gunakan ini adalah lower till test, jadi yang bagian kiri gitu ya. Nah, ini H1-nya kan lebih kecil bedanya. Itu kita gunakan di sini ya. Jadi yang pada bagian biru itu adalah daerah tolak H0 ya. Sedangkan kalau jatuh di sini berarti H0 tidak ditolak ya. Ini sudah jelas di sini kita tolak H0 ketika nilai T-nya lebih kecil dari minus T alfa ya. Sedangkan kalau upper tail yang bagian ekor kanan gitu ya. Nah, kita gunakan di sini ini tolak H0 ketika T-nya lebih besar ya, jadi jatuh di daerah biru sini ya. Nah, sedangkan kalau dua arah, ini ada dua kemungkinan dia bisa jatuh di kirinya ya atau di kanannya gitu ya. Karena dua arah. Dua arah ini kan biasanya digunakan kalau nggak ada informasi gitu ya. Kita gunakan seperti ini ya. Nih. Nah, ini saya rasa udah tadi disebutkan di depan ya statistik ujinya. Jadi kalian perlu mengingat statistik uji yang sesuai ini ya. Jangan sampai salah. Apalagi sekarang kuliah online kan kalian bisa open book ya, jangan salah ya. Jangan salah memilih statistik ujinya. Oke, ini ilustrasinya. Misalkan ini adalah banyak keluhan pelanggan dari 5 orang penjual sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Jadi mungkin ini kayak ada apa namanya pelatihan gitu ya yang dilakukan oleh suatu nggak tahu nih supermarket atau apa gitu ya, supaya nanti yang melayanin itu lebih baik lagi gitu ya. Nah ini ada penjualnya, ini apa namanya kode namanya gitu. Kemudian banyak keluhan ini sebelum dia mengikuti pelatihan dan sesudah dia mengikuti pelatihan ya. Memang ada penurunan ya dari yang sebelumnya 6 ini turun 4, 20 turun 6 ya. Turun umumnya ya. Nah, tetapi apakah perbedaan ini ya maksudnya penurunan ini bersifat nyata tidak gitu penurunannya ya. Kalau pelatihannya itu memang bisa menurunkan, tapi apakah itu nyata atau tidak penurunannya? Kita perlu uji ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya data ini, kita cari selisihnya ya. Dikurangkan sesudah dikurangi sebelum ya. Boleh nggak Bu? Saya sebelum sekurang sudah boleh saja ya. Tapi ketika nyimpulkan kalian harus juga hati-hati. Kalau ini kan sesudah dikurangi sebelum, tentunya dia akan terjadi penurunan gitu ya. Kalau sebelum sesudah berarti dia kan positif gitu ya. Nah, kalau ini kalau sebelum kurang sesudah kan ini positif. Nah, jadi kalau di sini sesudah kurangi ini nilainya negatif, itu aja yang perlu kalian ingat ya. D-barnya minus 4,2, kemudian simangan bakunya ini 5,67 gitu ya. Kemudian ini kita suruh menguji pada alfa 0,01 ya. Apakah pelatihan ini mampu menurunkan keluhan pelanggan gitu ya. Kalau dilihat memang menurunkan, apakah signifikan atau tidak pada alfa 0,01 ya. Kita tentukan dulu ya hipotesisnya ya, tadi yang saya jelaskan ya. Mungkin memang ada yang tertukar-tukar, enggak masalah, tapi urutan pertama pasti tentukan hipotesis ya. Kemudian ini misalkan H1-nya ini tidak sama, kita gunakan yang tidak sama karena nggak ada informasi. Taraf nyatanya tadi 0,01 ya. Nah, contoh berpasangan tadi gunakan apa? Gunakan T, derajat bebasnya itu adalah 4 ya. Kalau dilihat di sini ini karena dua arah ya, dua arah. Ini kan alfa per 2, alfa per 2. Berarti di sini 0,005 ya, 0,05. Ini kalau dilihat di tabel, ini adalah minus 4,604 ya.
Nah, daerah yang hijau ini adalah daerah tolak H0 ya. Dan daerah ya ini adalah daerah H0 tidak ditolak ya. Kemudian dari contoh ini kita punya informasi D-barnya minus 4,2, SD-nya 5,67 ya. Nah, kalau kita masukkan ke formula statistik uji tadi ya, kita masukkan angkanya ini diperoleh minus 1,66. Ini statistik ujinya. Nah, kita lihat ini jatuh di mana? 1,66 jatuh di sini. Ini adalah daerah penerimaan. Maka keputusannya kita kan harus cari keputusan H0-nya tidak ditolak ya. Karena nilai T berada dalam daerah penerimaan. Sehingga kita simpulkan bahwa perbedaan banyaknya pengaduan tidak berbeda nyata. Artinya ini pelatihan tidak efektif. Jadi meskipun memang bisa menurunkan, tetapi ternyata tidak bersifat nyata pada alfa 0,01 ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya formulanya ini ya. Ini kan minus 4,2 D-nya ya. Sedangkan SD per akar N-nya ini 5,67 per akar 5. Ini mungkin juga sekitar ini ya. 5,5 dibagi 2-an mungkin ya ini ya 2, berapa. Ini mungkin 2 berapa gitu ya. Kalian bisa perhatikan. Jadi sebenarnya pengujian statistik uji itu melihat ini ya. Rasio antara nilai D-nya ini terhadap standar errornya. Jadi kalau standar errornya ini besar, ini hasilnya di sini kan kecil ya, karena ini besar itu. Jadi kita memperhatikan perbedaan nilai D itu terhadap rasio dari dirasiokan terhadap standar errornya gitu ya. Jadi kalau standar errornya besar, risikonya ini nilai akan kecil. Tapi kalau standar errornya ini kecil gitu ya, kecil ini akan nilainya besar dan ini bisa bersifat nyata. Jadi mungkin saja pengujian ini H0 tidak ditolak itu karena N-nya kecil ya, N-nya masih kecil karena dibagi akar 5 kan kecil, jadi pengaruhnya juga ke sini kecil. Jadi statistik uji itu tergantung dari apa tadi? Dari S-nya juga tergantung ukuran contohnya. Ukuran contohnya kecil, ini juga membuat nilainya kecil. Karena ini kan dibagi ya. Kalau dibagi. Ini mestinya kalau ke atas kan jadi akar N gitu ya. Jadi besar gitu ya. Jadi semakin besar N-nya, ini juga akan semakin besar. Semakin besar nilainya ini akan semakin kecil. Gitu ya. Nah, seperti ini kalian nanti kalau memahami misalkan ada suatu pernyataan gitu ya. Kalau N-nya semakin besar, cenderung statistik ujinya ini juga akan besar. Semakin besar SD-nya itu dia akan semakin kecil ya. Jadi yang diinginkan tentunya SD-nya ini yang kecil ya. Oke, pengujian rataan untuk populasi bebas ini ada 3 macam ya. Jadi diketahui, tidak diketahui, tidak diketahuinya ada 2 kemungkinan ya, diasumsikan sama atau tidak sama ya. Kalau ini menggunakan Z, ini menggunakan T student, tapi formulanya ini sendiri-sendiri ya. Asumsinya, ini kedua populasi harus menyebar normal ya. Untuk yang diketahui ya, ragamnya diketahui. Bila ragam diketahui, maka ragam dari ini sebenarnya formulanya ya tadi ya. Nah ini peubah acak Z-nya. Nah, ini statistik uji yang nanti akan kita gunakan ya. Sudah saya tuliskan tadi ya di board saya. Cuma saya lambangnya satu ya, mu1, mu2, x1, x2 gitu ya, sama saja. Dan ini jangan ketukar ya. Jadi ini nilai statistik ini yang dihipotesiskan, jangan ditukar ya. Ditukar bisa tandanya berubah ya. Kesimpulannya akan berubah ya. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi peubah Z ini akan menyebar normal baku dan ini nanti digunakan untuk statistik uji untuk pengujian hipotesis pada beda min ya, mu x dikurangi mu y kalau ragamnya diketahui ya. D ini beda min yang dihipotesiskan yang di sini ini ya. Mu x min mu y
ya supaya mudah saja ya. Oke. Ininya sama ya sebenarnya dengan yang konsepnya sama dengan yang pengujian hipotesis sebelumnya ya. Jadi tandanya ini konsisten dengan H1. Jadi ini kita tolak kalau nilai Z-nya yang tadi jatuh di ini ya daerah biru minus Z alpha. Ya. Kalau yang ini upper tail jatuh di bagian kanannya ya. Kalau 2 ini jatuh di kirinya, tapi jangan lupa ini dibagi 2 ya, alfa per 2 ya, atau Z alfa per 2. Jadi ininya sama ya, tanda-tandanya ini sama dengan sebelumnya. Yang membedakan ininya, yang tadi pakai T gitu ya, berpasangan, yang sini pakai Z. Gitu ya. Sesuai statistik ujinya ya. Kemudian kalau tidak diketahui dan diasumsikan sama ya, ini sama, populasinya harus menyebar normal ya. Kemudian statistik ujinya, ya ini kita gunakan T ya. X bar dikurangi Y bar ya, dan seterusnya. Ini S kuadrat pool atau gabungan, saya nerjemahkannya gitu ya. Ini akan punya derajat bebas, T-nya adalah NX tambah NY dikurangi 2. Kalau tadi saya pakainya N1, N2 gitu ya. Ragam gabungannya ini formulanya ini diingat-ingat ya ketika serang percayaan juga. Ini adalah NX dikurangi 1 dikalikan XX kuadrat ya. Ditambah NY dikurangi 1 SY kuadrat dibagi NX tambah NY dikurangi 2 ya. Kemudian ini diasumsikan tidak sama ya. Saya tadi kok udah lompat ya, maaf sebentar ya. Ya, ini statistik nanti yang digunakan ya, statistik ujinya. Sedangkan yang tidak sama, ini statistik ujinya. Wah, ini saya salah ya. Ini mestinya S ini, sebentar. Wah, ini ngerubahnya susah ya. Ini mestinya S ya. Ini mestinya S ya. Oke, nanti saya ubah ya. Ini soalnya picture, nggak bisa diubah ya. Nanti saya ubah ya. Ini mestinya yang ini ya, maksud saya ya. Yang ini bukan sigma ya, tapi S ya. Nanti catat ya. Ini S ya. SX kuadrat tambah SY kuadrat ya ini ya. Nah, ini derajat bebasnya tadi yang saya sebutkan. Lumayan rumit ya. SX kuadrat bagi NX dan seterusnya ya. Capek juga ya bacanya. Oke. Kemudian keputusannya untuk yang ragam tidak diketahui maupun ragam diketahui sama, yang bedakan ini statistiknya aja ya. Kalau yang tidak diketahui kita gunakan T gitu ya. T ininya daerahnya sama ya. Oke, kita lihat contoh ini ilustrasi. Misalkan ini tentang harga saham, ini yang mudah difahami ya contohnya ya. Berikut adalah nilai statistik dividen ya, dividen antara saham yang tercatat dari New York apa ini ya sama Nasdaq ya. Ini baiknya saham ada 21, di Nasdaq ada 25. Sampel minnya ini 327, ini 2,53 ya. Ini 1,3, 1,16 ini timbangan bakunya ya. Diasumsikan ragam kedua populasi sama. Apakah perbedaan keduanya nyata? Jadi apakah perbedaan dividen untuk yang tercatat di NYSE sama Nasdaq ini sama tidak gitu ya. Nah, ini berarti kita menggunakan T karena ragamnya tidak diketahui ya. Kemudian ini diasumsikan ragamnya sama, berarti kita gunakan formula yang menggunakan S gabungan tadi ya. S gabungan berarti kita harus ngitung dulu ya. S gabungannya harus dihitung dulu, ini diperoleh ini. Ya. Nah, ini nilai statistik ujinya 2,04 ya. Jadi ini hipotesisnya, alfanya ya. Derajat bebasnya 21 tambah 25 kurangi 2, 44 ya. Kemudian titik kritisnya berarti ini kan 0,025, 0,025. Ini kalau pakai derajat bebas segini ya. Ini jatuh di minus 2,0154 ya. 4 ya.
Kemudian kita tadi udah ngitung statistik uji dari contoh, nilainya 2,04, itu jatuh di sini. Jatuh pada daerah penolakan. Jadi berarti di sini terdapat perbedaan yang nyata ya antara kedua lembaga pencatat dividen. Kalau kita lihat posisinya ini kan lebih besar ya berarti ya. Padahal yang tadi yang kita hitung itu mana? NYSE ini yang satu ya, yang Nasdaq ini yang dua ya. Nah, karena ini jatuh yang kanan itu berarti kan mu 1 dikurangi mu 2, ini kan ada dua kemungkinan ya, lebih kecil atau lebih besar. Berarti di sini jatuh kanan berarti adalah mu 1 dikurangi mu 2 lebih besar 0. Artinya dividen pada NYSE itu lebih besar daripada yang Nasdaq ya. Itu cara membacanya hasilnya ya. Dan ini sebenarnya sudah terlihat di sampelnya juga ya. 3,27 dan ini lebih besar dari sini ya. Terlihat hasilnya juga positif ya pada jatuh di sini. Kemudian proporsi yang berikutnya. Nah, ini formulanya ya. Oh iya. Ternyata ininya baginya masing-masing ya. Oke. Yang tadi Ibu lupa ya. Asumsinya ukuran contoh kedua populasinya besar, misalnya masing-masing ini sedikitnya 40 amatan. Atau syaratnya aja ya diikuti ya. N kalikan P, N kalikan P dan Q ya. NPQ itu lebih besar 9 ya kalau nggak salah ya. Peubah acaknya ini mempunyai sebaran Z ya, didekati sebaran normal, sehingga ketika kita menguji PX dikurangi PY sama dengan 0. Kalau ini sama, artinya ini kan PX sama dengan PY, atau PX dikurangi PY sama dengan 0, kita gunakan statistik Z-nya seperti ini ya. PX dikurangi PY, kemudian ini P0, tadi yang saya notasikan P gabungan itu ya. Iya, P gabungan itu seperti ini, jadi NX kalikan PX-nya, tambah NY kalikan PY-nya dibagi NX plus NY-nya. Ya. Dan ini yang dipakai, ini adalah P0 head kali 1 min P0 head yang sudah tadi dibagi NX, ditambah ini bagi NY ya. Ini statistiknya kalau kita gunakan ini. Kalau untuk menguji PX dikurangi P sama dengan D0, oh ini kurang ya, saya belum selesai kayaknya ya. Sebentar. Oh iya, saya kayaknya yang ini nggak saya bahas ya. Bentar. Ini kayaknya saya belum tuntas ya yang untuk PX min PY ini ya di 0 ya. Nanti saya tambahkan kekurangannya ya. Oke, ini ilustrasi dulu kita lihat. Oh ini cara pengujian hipotesisnya sama ya dengan yang tadi min itu lebih kecil, ini ya lebih kecil, tapi yang kita gunakan ini Z ya. Iya, yang cantumkan di sini hanya yang 0 ya, yang pakai di 0 belum ya. Oke, kita lihat ilustrasinya dulu di sini. Ada perbedaan yang signifikan antara proporsi laki-laki dan proporsi perempuan yang akan memilih ya pada suatu forum jajak pendapat ya, karena ini kan biner ya atau tidak gitu ya. Dalam sampel acak 36 dari 72 pria dan 31 dari 50 wanita ini menyatakan bahwa mereka akan memilih ya. Jadi ujilah perbedaan ini menggunakan alfa 0,05 ya. Nah, maka di sini hipotesis yang diuji di sini apakah proporsi laki-laki dan perempuan itu sama ya ketika menjawab ya-nya ini ya, setuju atau tidak mungkin ya ini artinya ya. Dan H1-nya ini kita ambil aja karena nggak ada informasi, ini diambil tidak sama dengan gitu ya. Dari contoh kita peroleh ini kan 36/72 untuk pria, yang wanita 31/50 ya. Nah, sehingga kita harus, karena yang digunakan hipotesisnya ini ya, ini sama dengan, kita harus menghitung dulu P0-nya, gabungannya, ya, yaitu NX kalikan PX ini ya,
tambah NJ kalikan PY, kemudian dibagi NX plus NY ya. Jadi 72 orang pria dikalikan proporsinya, ditambah 50 kalikan proporsinya. Ya, dibagi 72 per 50 ya. Sebenarnya ini gampangnya sebenarnya tinggal menjumlah aja sebenarnya 36 tambah 31 ya, dibagi dengan total ini keseluruhan ya. 36 tambah 31 kan 67 ya. Ditambah 72 ditambah 50 122. Digabung gitu proporsinya yang setuju gitu ya. 0,549 ya. Kemudian statistik ujinya kita gunakan Z, ya, kita masukkan aja ya nilai-nilainya ini ke persamaan ini. Ya. Ini diperoleh minus 1,31 ya. Kemudian alfanya tadi 0,05 ya, karena kita pakai Z, ininya dua arah ya tadi ya, 0,025, 0,25, kalau kita pakai Z ini minus 1,96, 1,96 ya, ini daerah kritisnya. Ini statistik kita ini jatuh di sini, daerah penerimaan. Jadi keputusannya H0 tidak ditolak dan kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata proporsi wanita dan pria yang memilih. Wah ini yes ya, masih yes ya, belum diganti ya. Memilih ya, gitu ya. Itu tentang proporsi ya. Iya, materinya udah selesai ini. Ada yang tanyakan, jadi Ibu melengkapi lagi aja ya di board tadi supaya nanti kalau saya share. Jadi berarti ini yang kita bahas yang ini dulu aja ya. Yang ini ditunda aja dulu ya. Kita bahas. Saya udah share belum ya? Saya belum share ya, maaf. Ya. Jadi yang proporsi yang ini aja ya. Yang P1 sama dengan P2 atau setara dengan P1 kurang P2 ini ya. Nah, ini Z-nya apa tadi? Dia lambangnya P0 ya. Ya udah saya di sini P gabungan. Oke. Ini adalah akar dari apa? P gabungan kopi ya, dibagi dengan N1 ditambah E kali I-nya ya, jangan lupa ya. Itu sebenarnya 1 min ya. Ini adalah apa? Kepencet ya. Ini adalah P gabungan 1 min P ya. Gabungan pakai topi ya. Bagi N1. Sebenarnya bisa dikeluarkan ya supaya mudah ya. Karena ini nulisnya sama aja gitu ya. Bagi N2 gitu ya. Nah, untuk contoh latihan, sebenarnya sudah ada di kita lihat juga nggak apa-apa ya. Kita lihat ya soal latihan yang waktu minggu sebelum Lebaran itu. Sebentar saya buka dulu Excel-nya. Oke, saya share aja ya. Minggu sebelum Lebaran tuh saya sudah nge-share beberapa di Excel ya, latihannya saya taruh Excel aja. Waktu itu sudah gabungan ya, ada yang apa namanya, yang satu. Oh, saya mute ya. Halo, kelihatan Excel saya? Kelihatan, Bu. Saya main bingung ini. Buka ini kepencet yang bawah ya.
Oke, ini ada beberapa soal ya yang untuk latihan ini beda min pakai Z ya. Ini kebetulan sudah ada ya karena Ibu pakai waktu ngajar Stat analisis statistik. Jadi kebetulan sudah ada di sini ya apa outputnya gitu ya. Nah, nanti kalian coba ya berlatih ya. Ini beda min T juga sudah ada contohnya ya. Nah, ini datanya juga sudah saya taruh seperti ini. Mudah-mudahan kalian berlatih ya. Nah, ini juga yang berpasangan gitu ya. Kemudian ini, oh iya, ini kayaknya sudah saya bahas ya untuk menentukan ukuran contoh waktu sebelum itu ya, sebelum kuis kalau nggak salah. Atau kita lihat ya, kita lihat contoh yang lain deh. Satu aja, ini apa contohnya? Oh, ini masih satu ya. Sebentar. Oh iya, ini oke, 1 min, 2 min. Oke, kita lihat ini dulu aja. Oke ya. Oke, saya perbesar aja ya. Saya lupa, ini kebanyakan saya ngambilnya itu ya, di buku yang ekonomik itu ya. Kayaknya kalian saya beri deh waktu itu bukunya, e-booknya. Ini misalkan, oke, saya perbesar ya. The average annual cost including tuition, room, board, books, and fee. Ini untuk ini ya, untuk sekolah, nggak tahu kuliah apa sekolah ini ya. With college children to attend a public college nearly a third of the annual income of typical family with college children. At private college, the average annual cost is equal to about oh ini mungkin ini ya tentang biaya ya. Biaya lah ya, ini ada tuition itu kan biaya sekolah, buku dan sebagainya. Ini untuk sekolah swasta dan ini untuk sekolah umum ya. Sekolah swasta dan sekolah umum ya. Ini diambil lah dari beberapa ini ya. Ini nggak jelas apakah SMA atau ini ya. Nah, di sini compute sample mean, sample standard deviation ya, kurva ini. Kemudian apakah a point estimate of difference between the two population mean interpret in terms of annual cost attending private and public college. Yang B ya. Apa itu penduga dari perbedaan nilai dua populasi? Interpretasikan ya dalam of annual cost attending private ini. Jadi kita harus ini pertama dihitung dulu gitu ya. Hitung sample mean, sample standard deviation dari masing-masing private and public ya. Kemudian kita periksa perbedaan nilainya dan apa maknanya gitu ya. Maknanya gitu ya. Ini sudah dihitung ya. Ini X-bar-nya swasta. Tinggal average aja ya komennya ya. Saya rasa kalian sudah tahu. Average ini negeri ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini kalian lihat swasta 42,5 secara rata-rata ya setahun, negeri itu 22,3. Jadi kalau diperhatikan di sini swasta biayanya lebih tinggi ya daripada negeri ya. Nggak hanya di luar ya, di Indonesia juga sama ya. Swasta lebih tinggi dari negeri gitu ya. Oke, kemudian tentukan selang kepercayaan. Wah, ini kok masih selang kepercayaan ya? Oh iya, bisa juga untuk anak ya. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi perbedaan nilai mean annual cost of attending private public college ya. Nah, di sini ini saya pakai untuk pengujian hipotesis ya. Nggak apa-apa ya. Nggak tahu ada pertanyaan D-nya nggak ya? Oh, nggak apa-apa ya. Ini misalkan aja saya pakai untuk pengujian hipotesis ya. Kalau sang pilihan kan mudah ya dibahas yang minggu sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya. Jadi hipotesis yang diuji ini apakah swasta itu sama dengan negeri biaya tahunannya. Nah, kemudian H1-nya ini swasta tidak sama ya. Atau kalau kalian mau besar ya boleh-boleh saja.
swasta lebih besar dari ini boleh ya. Misalkan alfanya saya pakai 0,05 ya. Kemudian ini diasumsikan, nah ini asumsikan ragam kedua populasi sama, sehingga kalau populasi sama kita bisa menggunakan formula ini ya, yang digabung tadi ya, S-pool-nya harus kita hitung ya. Nah, maka di sini kita harus hitung dulu S gabungan ya, S kuadrat P itu gabungan ya. Nah ini tinggal kalian hitung aja, gunakan formula ini. 10 kan berarti 9 ya, dikalikan ini pangkat 2 ditambah 12 kurangi 1, 11 kalikan ini pangkatkan 2, terus dibagi dengan ini ya, N1 ini. Nah ini diperoleh nilainya ini, nanti kalian pelajarin aja ya. Kemudian ini adalah S-nya, jadi diakarkan ya ini ya, diakarkan ya. Kemudian ini saya lupa, ini adalah mana ya? M27 itu yang mana? M27 dikalikan. Oh iya. Ini untuk ngitung ini, yang bagian ini. Ya, supaya mudah aja. Jadi kita sudah ngitung SP yang ini ya, SP-nya dihitung. Kemudian kita ngitung akarnya ya. Akarnya, terus ngitung ini ya. Nah, ini sebenarnya kalian boleh menggunakan nilai yang diakarkan dikali. Kalau saya kan ini diakarkan keluar gitu ya, dikalikan akar dari 1/N1 per N2. Atau kalian kalikan yang hasilnya ini juga nggak masalah. Hasil 33,23 kalikan nilai 1/N1 per N2 terus diakarkan sama aja ya. Sama saja. Cuman saya caranya seperti ini ya. Kalau kalian mau langsung sebenarnya sama aja ini SQRT gitu ya. Dari mana? Bintang ini. Bintang 1 dibagi berapa? 10 plus. Nah ini hati-hati kadang-kadang kurang ini ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini plus kurung 1 dibagi 12 ya. Merah 1 lagi ya. Nah, sama saja ya hasilnya ya. Kemudian jangan lupa kita ngitung T hitung formulanya, masukkan formula yang ini ya. Ini sudah ada, SQRT-nya juga sudah ada ya. Ini supaya cepat aja tadi ya. Sebenarnya kalau kita bisa ngitung, ini berarti adalah nilai ini ya, dikurangi nilai ini, dibagi dengan langsung aja nilainya ini. Kita sudah ngitung. Sama hasilnya supaya cepat ya. Kalau kalian ngitung serentak seperti ini takutnya ada kesalahan. Jadi lebih baik hitungnya satu-satu gitu ya. Kemudian T-nya, dB-nya berarti kan N1 ditambah N2 dikurangi 2. dB-nya berarti berapa ini? 10 tambah 12 kurangi 2, 20 ya. Kita bisa mencarinya menggunakan ini ya. Kita pakai yang absolut aja ya. T ini ya, T distribution. Ini tutil ya, jadi kalian sebenarnya bisa ini ya. Tutil juga bisa. T inverse probability-nya 0,0 berapa tadi? Alfanya 25 ya. Kita lihat aja ya kalau itunya positif. Ya kita kalau tandanya negatif kita positifkan gitu. Tadi 20 ya. Ya. Loh kok beda ya? T inverse tutil probability-nya 0, oh saya salah. Ini kalau udah tutil jangan dibagi 2 ya. Karena dia sudah tutil. Kalau kalian mau pakai one tail gini, ini dibagi 2 alfanya ya. Oke. Atau kalian boleh pakai tutil langsung ya 0,05 ya. Kemudian kita periksa nilai ini, nilai statistiknya kan ini ya. Nah, ini kita harus warnain statistiknya. Ini adalah daerah kritisnya. Nah, kita tolak 0 kalau harga mutlak dihitung lebih besar dari T tabel ya. Nah, ternyata 8,184 tuh kalau digambarkan kan jatuh di bagian kanan ya. Kanan lebih besar dari 2,08 ini kan ya.
maka kesimpulannya adalah tolakan 0 ya. Artinya memang terdapat perbedaan yang signifikan ya antara uang tahunan pada sekolah swasta dan sekolah negeri ya. Dan karena ini besar jatuh di bagian kanan, sedangkan yang tadi kita kurangkan ini kan swasta dikurangi negeri. Berarti swasta itu memang lebih besar ya daripada negeri. Kesimpulannya seperti itu. Ada yang tanyakan? Nanti coba ya yang lainnya, sudah Ibu bersih contoh, sudah Ibu ada hitungannya, dibuka ya. Kalian sudah harus bisa latihan mandiri juga ya, karena sudah kalau nunggu dari saya dan asisten kayaknya khawatir kurang gitu ya materinya ya. Buku kan udah saya berikan banyak, dan saya buka kesempatan kalau kalian tanya ya silakan ya di grup itu, di WA itu tanya aja, nggak usah segan-segan ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, ya udah kalau nggak ada, Ibu akhiri ya kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nambah wawasan kalian, dan kalian harus tetap